Halo semua, perkenalkan, nama saya Nathan Tenka, NIM 135211172 dari kelas K02 Teknik Informatika 2021. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Generator Musik Menggunakan Convex Hall. Nah, jadi salah satu kegiatan yang dapat dibantu menggunakan komputer adalah membuat musik. Sejak munculnya teori musik formal, hubungan antara musik dengan fenomena alam maupun konsep-konsep matematis telah dipelajari secara mendalam. Dengan kedatangan komputer, muncul metode-metode pembuatan musik yang memanfaatkan algoritma yang dijalankan oleh komputer. Nah, sekarang ada banyak komposer yang menggunakan musik dari komputer sebagai inspirasi, atau bahkan musik tersebut langsung dirilis. Nah, ada berbagai cara yang bisa digunakan komputer untuk membuat musik secara otomatis. Nah, pada makalah kali ini, saya akan mencoba pembuatan musik dengan menggunakan convex hall. Nah, jadi suatu kumpulan titik pada bidang planar disebut konveks jika untuk sebarang dua titik pada bidang, misal P dan Q, seluruh segmen garis yang berakhir di P dan Q berada pada himpunan tersebut. Nah, secara visual, poligon yang konveks tidak memiliki bagian yang cekung ke dalam. Nah, contoh poligon yang konveks dan tidak konveks ada pada kedua gambar berikut. Jadi yang di kiri ini adalah contoh poligon yang konveks, dan yang kanan ini adalah poligon yang tidak konveks. Nah, konveksor sendiri adalah himpunan konveks terkecil yang mengandung seluruh kumpulan titik dalam satu himpunan titik tertentu. Nah, contohnya adalah pada gambar berikut terlihat bahwa titik-titik yang diberi garis merupakan konveksor yang mengandung seluruh titik yang lain. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma greedy. Algoritma greedy adalah algoritma yang memecahkan suatu persoalan dengan memilih pilihan yang terbaik pada setiap langkah. Algoritma greedy mengharapkan hasil dari memilih optimum lokal ini akan menghasilkan optimum global. Nah, algoritma greedy terdiri dari beberapa elemen sebagai berikut, yaitu ada himpunan kandidat yang berisi kandidat yang akan dipilih pada setiap langkah, ada himpunan solusi yang berisi kandidat yang sudah dipilih, ada fungsi solusi yang menentukan apakah himpunan kandidat yang dipilih sudah memberikan solusi, lalu ada fungsi seleksi yang tugasnya memilih kandidat berdasarkan strategi greedy tertentu, ada fungsi kelayakan yang memeriksa apakah kandidat yang dipilih bisa dimasukkan ke dalam himpunan solusi, dan ada fungsi objektif yang tugasnya meminimumkan atau memaksimumkan. Nah, convex hall dalam program ini akan dibuat menggunakan algoritma Graham-Scan. Algoritma Graham-Scan adalah salah satu algoritma pembuatan convex hall yang lebih efisien dibanding algoritma yang lain. Nah, langkah-langkah dalam algoritma Graham-Scan adalah sebagai berikut. Nah, pertama, cari titik terbawah dari himpunan titik yang diberikan. Apabila ada lebih dari satu titik terbawah, maka ambil titik dengan posisi X yang lebih kecil. Nah, misalkan titik ini dinamai P0, maka masukkan P0 ke dalam himpunan titik convex hall di posisi pertama. Lalu, urutkan semua titik yang lain berdasarkan sudut polar berlawanan arah jarum jam terhadap titik P0, dari kecil ke besar. Jika ada lebih dari satu titik dengan sudut yang sama, maka urutkan berdasarkan jarak dari titik P0, sama urutannya dari kecil ke besar. Nah, setelah mengurutkan, periksa sudut pada setiap titik. Apabila ada lebih dari satu titik dengan sudut yang sama, maka hapus semua titik tersebut kecuali titik yang terjauh dari P0. Nah, misalkan ukuran senarai yang baru ini adalah M. Jika M lebih kecil dari 3, tuliskan convex hall tidak bisa dibuat. Nah, apabila M lebih besar sama dengan 3, maka buat stack kosong, misalkan dinamai S, dan push 3 titik pertama dalam senarai tadi ke dalam S. Nah, lalu proses M-3 titik yang lainnya. Untuk tiap titik, hapus titik dari S selama orientasi titik berikut searah jarum jam, yaitu titik kedua teratas di S, titik teratas di S, dan titik ke I, atau titik yang sedang dikunjungi. Nah, apabila orientasinya tidak searah jarum jam, maka push titik ke I ke dalam S. Nah, setelah pemrosesan setiap titik selesai, S akan berisi kumpulan titik convex hall. Nah, secara keseluruhan, algoritma ini terdiri dari dua fase. Yang pertama, fase mengurutkan titik-titik. Semua titik diurutkan terlebih dahulu berdasarkan sudutnya dengan titik terbawah. Lalu titik yang telah diurutkan ini akan membentuk sebuah jalur tutup yang sederhana. Nah, karena perhitungan sudut merupakan operasi yang relatif mahal, maka perbandingan sudut bisa digantikan dengan membandingkan orientasi antar titik. Nah, lalu tahap kedua adalah menerima atau menolak titik.
Setelah didapat jalur tertutup, jalur tadi ditelusuri, dan semua titik yang menyebabkan poligon tidak konveks akan dihapus. Nah, titik konkave atau tidak konveks ini bisa dicari dengan membandingkan orientasi antara 3 titik terbaru dalam jalur tersebut. Nah, yaitu titik-titik baru itu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya di sini, titik kedua teratas di S, titik teratas di S, dan titik ke I. Nah, jika orientasinya dibentuk ketiga titik ini tidak berlawanan arah jarum jam, berarti titik yang sedang dikunjungi merupakan titik konkave dan bisa dihapus dari jalur convex Hall. Nah, kompleksitas waktu algoritma ini bisa dihitung sebagai berikut. Pertama, pencarian titik terbawah memerlukan waktu ON, perhitungan orientasi tiap titik terhadap titik bawah memerlukan waktu ON, pengurutan titik berdasarkan sudut pola dengan titik terbawah memerlukan waktu ON kuadrat atau ON log n, tergantung algoritma sorting yang digunakan, dan terakhir, pemeriksaan orientasi tiap titik memerlukan waktu ON. Nah, dalam makalah ini, pengurutan titik akan dilakukan menggunakan algoritma quicksort, yang termasuk dalam algoritma divide and conquer. Nah, sehingga kompleksitas waktu algoritma Graham-Scan adalah ON, tambah ON, tambah ON log n, tambah ON, yang menghasilkan ON log n. Nah, kemudian ada algoritma composition, yaitu istilah untuk pembuatan musik oleh komputer menggunakan algoritma tertentu. Ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam algoritma composition, yaitu mathematical models, knowledge-based systems, grammars, evolutionary methods, systems which learn, dan hybrid systems. Nah, selain karena metode di atas, ada juga metode translational model yang menerjemahkan informasi menjadi musik. Nah, pendekatan yang diterapkan dalam makalah ini bisa dimasukkan ke dalam translational model karena dilakukan translasi dari convex menjadi musik. Nah, kemudian akan dijelaskan sedikit teori musik dasar yang digunakan untuk membuat program ini. Jadi ada 3 komponen dasar dalam sebuah komposisi musik, yaitu harmoni, melodi, dan irama. Harmoni adalah peristiwa saat beberapa not atau suara dimainkan secara bersamaan, sehingga menghasilkan sebuah bunyi yang baru. Nah, contoh dari harmoni adalah chord dan chord progression. Chord adalah kumpulan 3 atau lebih not yang dimainkan secara bersamaan, sedangkan chord progression adalah rangkaian chord yang dimainkan secara berurutan. Nah, ada 2 jenis utama harmoni, yaitu disonan dan konsonan. Disonan harmoni adalah kumpulan suara yang tidak enak didengar secara bersamaan, sedangkan konsonan harmoni adalah kumpulan suara yang enak didengar secara bersamaan. Kemudian ada melodi. Melodi adalah kumpulan not atau suara yang disusun sehingga enak didengar. Nah, biasanya melodi ini adalah bagian musik yang paling mudah diingat. 2 elemen utama dari melodi adalah pitch, yaitu getaran suara yang dihasilkan oleh instrumen atau sumber lain. Pitch ini menentukan tinggi atau rendahnya sebuah not. Dan ada irama yang menyatakan berapa lama sebuah nada akan dimainkan. Selain itu, melodi juga memiliki 2 jenis gerakan. Ada conjunct motion, yaitu pergerakan antar not relatif kecil. Dalam hal ini hanya 1 atau setengah step atau 1 atau setengah not. Nah, lalu ada disjunct motion yang terjadi saat perpindahan antar not ini cukup besar. Nah, komponen yang terakhir adalah irama. Nah, jadi selain pengertian yang dijelaskan dalam bagian melodi ini, irama juga memiliki pengertian lain, yaitu gerakan berulang not dan rest dalam waktu, dan pola kuat lemah not yang berulang. Nah, irama sendiri terdiri dari beat, meter, time signature, tempo, strong and weak beats, syncopation, dan accents. Nah, selain 3 komponen di atas, juga terdapat skala musik dan kunci. Skala musik adalah kumpulan not dalam 1 oktav yang diurutkan berdasarkan pitch. Nah, skala musik ini akan membentuk melodi dan harmoni. Sedangkan kunci menandakan skala yang digunakan oleh sebuah komposisi musik. Contohnya, kunci C menandakan bahwa lagu tersebut menggunakan not dalam skala C. Nah, terakhir ada musical modes, yaitu skala yang diturunkan dari sebuah skala utama. Nah, musical mode sendiri ada 7 jenis, yaitu Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Aeolian, dan Locrian. Berikutnya saya akan menjelaskan implementasi yang saya gunakan dalam membuat program ini. Yang pertama, pembuatan convexol dibuat menggunakan algoritma Graham-Scan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, program akan menerima sebuah file CSV, lalu
pengguna akan diminta untuk memilih dua kolom data numerik untuk digunakan sebagai sumbu penentu not dan sumbu penentu pitch. Program akan membuat convex hole dari kedua kolom data tersebut. Nah, pseudocode pembuatan convex hole-nya bisa dilihat seperti berikut. Nah, algoritma Graham-Scan ini bisa dikategorikan sebagai algoritma greedy karena algoritma ini memilih titik yang membentuk sudut pola terkecil dengan titik terendah lebih dulu. Lalu, algoritma memeriksa orientasi yang dibentuk masing-masing titik secara berurut berdasarkan sudut tersebut. Nah, dalam hal ini, algoritma Graham-Scan memilih optimum lokal pada setiap langkah. Nah, elemen algoritma greedy dalam algoritma Graham-Scan adalah himpunan kandidatnya merupakan himpunan sebarang titik, himpunan solusinya adalah himpunan titik yang membentuk convex hole, fungsi solusinya adalah semua titik berurutan yang terpilih, tidak membentuk orientasi secara jarum jam. Lalu fungsi seleksi, pilih titik yang memiliki sudut pola terkecil dengan titik terbawah. Fungsi kelaikannya, orientasi titik dengan dua titik sebelumnya harus berlawanan arah jarum jam. Lalu fungsi objektifnya, jumlah titik yang digunakan minimum. Nah, berikutnya, saya akan menjelaskan translasi dari convex hole menjadi musik. Nah, jadi titik-titik dalam convex hole ini akan dikonversi menggunakan library Mingus. Nah, Mingus sendiri adalah library Python yang menyediakan fungsi dan struktur data yang berkaitan dengan teori musik, seperti note, bar, chord, dan lain-lain. Nah, setelah convex hole dibuat, koordinat sumbu X setiap titik akan dipetakan ke rentang 0 sampai 11, yang kemudian akan diubah menjadi note menggunakan library Mingus. Nah, sedangkan koordinat sumbu Y akan dipetakan menjadi pitch untuk melodi. Nah, translasi bisa dilakukan dengan pemetaan rentang ataupun dengan modulo. Kumpulan not yang dihasilkan dipakai untuk menentukan kunci musik. Lalu dari setiap not akan dibuat sebuah chord untuk kunci yang didapat tadi. Nah, not melodi sendiri akan ditentukan secara acak dari tiap chord yang didapat. Nah, durasi tiap not melodi dan chord juga ditentukan secara acak. Musik hasil translasi ini akan disimpan dalam file result.mit di dalam folder program dan bisa dimainkan dengan menekan tombol play. Volume, tempo, dan instrumen yang digunakan bisa ditentukan oleh pengguna. Nah, pseudocode untuk proses translasi convex hole menjadi musik bisa dilihat pada bagian berikut. Nah, lalu ini adalah tampilan dari antarmuka programnya. Nah, berikutnya saya akan mencoba untuk menjalankan program yang sudah saya buat ini. Nah, data yang digunakan akan menggunakan data dari file weather.csv yang bisa dilihat di repository GitHub yang dilampirkan. Nah, jadi pertama, buka file gui.py, lalu jalankan file gui.py ini untuk membuka program. Nah, akan muncul antarmuka seperti yang ditunjukkan tadi. Lalu pertama klik tombol upload file dulu untuk memilih data yang ingin digunakan. Kemudian pilih kolom yang akan dijadikan sumbu not dan kolom yang akan dijadikan sumbu pitch. Untuk percobaan kali ini saya akan menggunakan kolom min-temp sebagai sumbu not dan kolom max-temp sebagai sumbu pitch. Nah, ini adalah convex hole yang dihasilkan. Lalu bisa dipilih mapping mode yang diinginkan. Untuk percobaan kali ini saya akan menggunakan mode map, yaitu pemetaan rentang. Lalu pilih volume dan BPM yang diinginkan, dan jangan lupa pilih instrumen yang ingin digunakan untuk musik ini. Nah, dalam percobaan kali ini saya akan menggunakan instrumen ke-1, yaitu instrumen piano. Nah, untuk membuat file hasilnya, klik Generate Music. Nah, akan muncul chord progression dan kunci dari musik yang didapat. Nah, lalu untuk memainkan musiknya, klik tombol play. Nah, dari hasil pengujian yang saya lakukan, saya mendapati bahwa secara keseluruhan musik yang dihasilkan memang memiliki pola yang ditentukan oleh bentuk convex hole, terutama untuk metode pemetaan rentang. Nah, pada musik yang dihasilkan dengan pemetaan rentang, perkembangan note dan pitch akan mengikuti koordinat titik yang ada pada convex hole, dan perbedaan antar note dan pitch juga relatif teratur.
Nah, posisi titik yang berjauhan akan menyebabkan perpindahan not dan pitch yang besar. Nah, begitu pula sebaliknya. Nah, sedangkan untuk musik yang dihasilkan menggunakan modulo, cenderung memiliki perpindahan not dan pitch yang lebih tidak teratur. Lalu tidak ada parameter yang bisa memprediksi dengan pasti kunci, chord progression, maupun mood yang dihasilkan. Nah, kedua metode cenderung memiliki pengulangan not maupun pitch. Namun pengulangan pada metode modulo juga lebih tidak teratur. Nah, untuk musik hasil pemetaan, pengulangan hanya akan terjadi apabila ada beberapa titik yang lokasinya berdekatan. Selain itu, kedua metode juga bisa menghasilkan musik dalam kunci yang berbeda, seperti pada uji kasus keempat dalam makalah ini. Nah, jadi kesimpulannya, konveksual adalah poligon konveksual terkecil yang mengandung seluruh himpunan titik yang lain dalam poligon tersebut. Nah, selain untuk kegunaan seperti clustering ataupun fungsi statistika lain, nah, konveksual juga bisa digunakan untuk komposisi algoritmik. Nah, setiap titik dalam konveksual juga bisa ditranslasi menjadi not sehingga bisa digunakan untuk membuat berbagai jenis musik. Nah, untuk pengembangan lebih lanjut, bisa ditambahkan parameter lain untuk membuat musik lebih bervariasi. Misalnya, tempo bisa ditentukan oleh gradien antar garis atau jumlah titik. Selain itu, bisa juga digunakan kecerdasan buatan untuk membuat musik lebih enak didengar. Sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.